toh ibu-ibu, makanya halal bihalal itu apa ya? Ya, halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab, tapi di negara Arab itu nggak ada acara halal bihalal. Oke, lucu ya. Halal bihalal itu bisa kita artikan itu sing maunya dihindari, sing maunya membeku biar menjadi cair. Oke. Yang tadinya kayak sekedar sejen, biar jadi rukun kembali, biar jadi harmonis kembali, biar jadi komunikatif lagi. Alhamdulillah dengan adanya diadakannya acara halal bihalal ini, maka akan terjalin silaturahmi yang baik. Oke. Orang yang mau menjaga lisan. Okay? Terkadang dengan sengaja atau tidak sengaja kita itu berkata yang tidak berkenan, yang membuat hati teman kita atau saudara kita atau anak-anak itu menjadi sakit hatinya. Gitu, maka dengan adanya halal bihalal ini, marilah kita ikhlaskan, saling memaafkan, saling silaturahmi agar senantiasa di kemudian hari itu kehidupannya menjadi apa ya, adem tentram, gitu. Tapi coba kita bekerja, entah itu di instansi dinas kesehatan, entah itu di instansi dinas pendidikan, entah itu di dinas sosial, kalau dalam lingkungan kerja kita itu tidak nyaman, maka kita tidak akan merasa betah, gitu. Jadi walaupun kayak di Bu Bidan, saya percaya Bu Bidan, kadang-kadang jam 2 ya diketok-ketok. Ini selamat datang Mbak Pia. Diketok-ketok jam 2. Assalamualaikum, ditet itu apa belnya ya Bu ya? Ternyata ada pasien. Kira-kira panjenengan bangun apa mboten? Demi kesehatan warga masyarakat. Kula Bu Ibu Bidan, saderenge kula ngajar, kula niku kader posyandu. Nggih, kader posyandu berpuluh-puluh tahun, 10 tahunnya ada. Saya mengumumkan kegiatan posyandu itu di masjid. Lah suatu ketika saya itu disinggung, disindir, ngomong anak posyandu kok di masjid, mau nene hal duniawi itu ngomongnya di masjid. Padahal kira-kira kalau ibu-ibu bidan mengumumkan posyandu itu buat saya pribadi atau masyarakat umum gitu. Masa saya harus satu-satu dan kedua dari pintu-pintunya, tidak mungkin. Yang pertama makan waktu, yang kedua makan tenaga. Iya gitu. Nah, itu. Akhirnya saya jawab, lah saya ngomongkan posyandu itu buat pribadi apa buat kemaslahatan umum. Kalau buat pribadi saya tidak mungkin karena tidak merasa pantas. Tapi ini kan untuk umum, mau di mana lagi? Ya waktu zamannya Nabi Muhammad itu juga untuk keperluan atau kepentingan masalah umum, baik di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang apa itu bisa mengumumkan itu di tempat-tempat seperti tempat ibadah. Yang penting di dalamnya itu jangan membahas masalah duniawi. Itu. Yang pertama, orang yang dijamin masuk surga yang menjaga lisannya. Gitu. Jadi apalagi kita saya sim profesinya guru ya. Apa ya? Bagaimana caranya? Jangan sampai niat kita bekerja itu karena ada rasa ingin dipuji oleh atasan atau oleh teman atau oleh siapapun. Kita bekerja hanya beribadah kepada Allah. Jadi kerjaan kita itu dengan melaksanakannya dengan ikhlas. Gitu. Itu yang pertama, yaitu menjaga lisan. Karena apa Bu? Karena kalau tidak menjaga lisan itu bisa berbahaya justru buat kita sendiri. Akhirnya kita sendiri yang terkena dampaknya, yang terkena efeknya. Gitu. Kadang-kadang manusia itu dititipi omongan, dia bisa jadi ditambahi. Apalagi yang dititipi itu yang tidak suka sama kita, itu kayaknya kesempatan. Gitu. Itu yang pertama, yaitu menjaga lisan. Dan banyak seorang wanita itu dengan lisannya itu, padahal dia itu ngajinya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasanya rajin, tapi masih mau masih mau membicarakan keburukan orang lain. Padahal Bu, andaikan saja kita itu membicarakan keburukan orang lain di dalam hati. Ini contohnya, kayak si A, ibu kayak ini. Itu harus meminta maaf. Apalagi yang udah melibatkan orang lain. 20.000. Kemarin sampai bulan apa ya? Cek apa? Terus golongan yang kedua. Golongan yang akan masuk surga yang kedua adalah
Cantik sekali. Memberi sedekah makanan untuk kamu atau orang yang lapar. Ibu Ki. Jadi saya baik di Harus dalam apa? atau di rumah, Harus misalnya ada, walaupun kita itu memberikannya kepada binatang, itu bagus. Misalnya ada binatang, ada seekor anjing atau semut yang sedang minum, tolong jangan dibusa ya Bu ya. Biarin mereka minum, biarin dia makan. Sungguh-sungguh dia didampingi oleh kita. Itu memberi sedekah makanan. Makanya kadang ada itu di masjid kalau habis sholat Jumat ada yang buat yang bikin Jumat berkah menyediakan ponggol. Oh kita sampai Bu, misalnya mereka itu dalam perjalanan itu sangat berarti. Si mau nih warung dari orang warung akhirnya ambil ponggol. Barang maaf dari ini maka pahala jadinya berkah. Ayat tidak menengah ya. Orang-orang di sedekah itu jadi larat ya jadi miskin. Insya Allah tidak ada. Apalagi memberi sedekah makanan itu terhadap tamu atau orang yang sedang berpuasa, pahalanya sama seperti dia sedang berpuasa, double. Ibu Ki, makanya dulu abah saya kan di lingkungan rumah kan Serius, sering amat? dimintai tolongnya beliau rebus masyarakat. Itu kadang buat di pulangnya itu dibawain kepala atau apalah dimasak. Padahal ibu saya itu sama sekali tidak doyan daging, tapi ibu saya dengan ikhlasnya memasaknya dengan banyak yang akhirnya dibagi-bagikan itu orang kita sama kokan ke tetangga. Padahal katakan apa saya itu hanya seorang pensiun, hariannya itu mengerjakan tani kebun dari sini sampai ke sana sampai kalau sekarang di kampung itu sampai 5 itu mengajarkan atau mendidik anaknya itu dengan mau berbagi. Ibu Ki, jadi tidak misalnya saya punya makanan banyak enak-enak langsung mangkok orang baginya tenang. Insya Allah yang ada rezekinya yaitu tadi 1 diberi pahala 7 dikali 100. Jadi berapa itu Bu? Jadi banyak sekali Ibu Ki. Makanya selama ini kita berpuasa sebulan penuh tapi kalau ibu yang masih kena halangannya kayaknya tidak bisa sampai buat Ibu Ki. Iya, yang menopause ya katanya menopause memang sudah tidak head lagi ya sudah itu mungkin sudah waktunya semua Allah yang ngatur Ibu Ki, semua yang menakdirkan. Jadi nggak harus umur 50 itu harus menopause atau mengalami menopause itu seperti itu. Memberi makanan terhadap orang yang kelaparan. Bahkan kadang-kadang ada yang kalau di kota-kota besar dapat tolong dikasih nasi, seneng teman kayaknya ya Bu ya. Misalnya satu paket minuman sama makanan, satu paket aja itu sudah alhamdulillah bahagianya luar biasa. Jadi kalau kita itu memberi sedekah sedikit banyak, yang penting yang disedekahkan itu masih layak dimakan. Bahkan harus sama seperti kita yang kita makan. Aja malah naik sing wis sayang agak-agak nggak enak, nggak layak kita dikasih, itu menyakitkan gitu nih. Jadi kita kalau memang berniat benar-benar beribadah, berilah makanan yang layak dimakan oleh orang lain, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Bu, ini ada cerita zamannya Nabi dulu itu. Jadi seorang penghibur itu tidak hanya adanya di zaman sekarang, dari zamannya nabi-nabi sebelumnya itu juga sudah ada. Nah, ketika ada seorang wanita penghibur, berarti dia tidak mikirin sholat Ibu ya. Sholat kerjaannya juga ya, kalau kita itu sangat rendah karena menjual kehormatan di diri. Tapi apa Bu? Dia itu senangnya sedekah makanan. Walaupun dia sudah lagi lapar, punya kurma 1 dibagi 2, kasih ke pengemis, kasih ke orang lain yang membutuhkan. Ada sahabat Nabi itu berkata kepada Nabi, itu seorang pelaku, dosanya banyak. Walaupun sedekah nggak akan masuk surga. Kata siapa tidak masuk surga, kata Nabi. Kata siapa tidak akan masuk surga? Justru karena kepedulian dia itu kepada orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Sama kita ngomong ya, lah mau aku siji, rotimu siji, dibaca orang ya orang sendiri kena. Tapi mereka itu mengasihkan, mensodakokan separuh dari makanannya itu terhadap pengemis. Yang akhirnya Nabi Muhammad itu diberitahu oleh malaikat Jibril, Nabi, sampaikan kepada umatmu bahwa wanita penghibur ini insya Allah nanti akan masuk surga. Karena hanya memberi sepotong makanannya untuk pengemis.
Ibu. Jadi diberi pendidikan tentang berbagi itu coba mulai sejak dini. Mulai sejak dini kita memberi pendidikan terhadap anak-anak kita, lingkungan kita, ponakan kita itu untuk mau berbagi. Contohnya kalau bagi saya ada yang tidak bawa jajan, nanti bilang sama teman-temannya itu namanya dibagi, harus mau berbagi. Gak usah banyak-banyak, yang penting mau berbagi. Itu yang kedua, mau memberi suguhan terhadap tamu. Ibu aja ngomong tamu, mainnya paling takut tamu. Loh, ini be. Ya jadi itu bagi dengan anak tamu ya Bu ya. Jadi hormatilah tamu, suguhilah tamu selama kita saja. Anaknya buatin bodong ya harus buatin rebus. Oke. Gak harus belikan uang. Yang penting cara memberinya itu dengan baik, dengan cara yang baik, dengan ikhlas. Saya kira ini enak, tapi yang ini guna tidak sopannya yang makanya yang betul-betul sih oh. Golongan yang ketiga yang akan masuk surga adalah orang yang suka menjalin silaturahmi. Bahkan Allah itu tidak akan memasukkan ke surga orang yang memutus silaturahmi. Dengan apa kita menjalin silaturahmi? Yang paling minim itu ngajak senyum, gitu kan? Tapi ada salah paham ya Bu ya. Oh, kadang-kadang kita kan naik motor papasan. Ya, papasan mereka mungkin sedang buru-buru, mungkin mereka dia itu tidak fokus terhadap mau sih papagan. Gitu ya. Tapi kita berusaha apa? Dia tidak bodoh, terus sambil naik motor, tapi yang naik motor yang manjang-manjang, ini kayak kedos Bu. Ayo kalau kali bulu rohman itu ngambilnya angkutan. Tapi waktu aku rasakan di Jawa, iya oke. Nah itu saya sudah menyanggupi tetap ke sana. Sampai sekarang alhamdulillah bisa jadi keluarga itu anggap berpakaian sampai sekarang. Kalau ada apa-apa, kami saling. Nah itu namanya silaturahmi. Gara-gara silaturahmi akhirnya kita jadi dalam keadaan apa ya Bu yang harmonis. Ini betul. Iya gini, hidup harmonis. Dengan silaturahmi kita jadi dilapangkan rezekinya. Dengan silaturahmi kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dengan silaturahmi yang penting kita akan dipanjangkan umur. Allahumma pengen panjang umur, pengen pendek umur. Bu Ibu, iya. Yang terakhir apa ya Bu ya? 4 golongan yang akan masuk surganya Allah. Satu lagi, orang yang suka membaca Al-Quran. Apa Bu Ibu? Iya, zaman saya ini senangannya baca status saya apa status apa Al-Quran. Iya, ini status saya Bu. Baca status ya Bu Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu tidak harus membuka, tidak harus membuka Al-Quran kayak waktu Ramadan ya Bu ya. Oke, ulang ya. Itu di organisasi kalau lagi bulan Ramadan itu ada program 2 hari akan nanti dibagi-bagi. Itu ada seminggu. Misalnya satu lembaga 5 guru berarti 4 juta kali itu dibagi 5 guru. Alhamdulillah biasa 2 hari seminggu 2 kali, alhamdulillah. Karena lebih banyak lagi Bu, madrasah full soalnya. Jadi saya habiskan untuk bacaan, kecuali nanti jam 3-4 baru mulai memasak. Itu seperti itu, gitu ya. Jadi dicek gitu ya, pulang cek apa? Cek mau yang disampaikan itu apa saja? Apa saja Bu Ibu yang tadi saya sampaikan? Ya, betul, cerdas, cakep, ya, tepuk tangan. Ya, ada nanti. Iya, Bu Ibu, batas salat 1 kali bulan ya. Tadi udah saya tutup. Bisa ya baca sholawat Idul Qulubi ya. Ya biar kita diberi kesehatan semua. Cici ya. Anu nasma. Sallallahu alaihi itu boleh buku panas-panas ada 3 kali enggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam.
Ikatan Bidan Indonesia ini yang sudah mau memanggil saya. Alhamdulillah bisa bertemu semua. Ini Bu Haji. Kemudian nanti besok nih dulu saya kadernya, tapi sudah mulai tahun 2009 saya mengundurkan diri tidak aktif karena waktu itu aktif di PMPM. PMPM sudah akhirnya mulai mengajar pagi. Ngomong. Mire, turun. Temu dengan Mbak Pia, ini Mbak Eni, saya kan Mbak Eni, Mbak Ida semuanya nggih. Insyaallah kalau yang mungkin ada yang karangannya ya paham saya. Nggih. Bahkan beliau Bu Haji ini yang waktu saya melahirkan anak yang pertama gadis, ini Bu Haji Yatin. Sekarang sedang skripsi Bu Haji. Alhamdulillah kemarin pakainya di Thailand dan sudah pulang di sana jadi selama 3 bulan. Jadi gadis itu terpilih ikut KKI internasional di Thailand. Alhamdulillah karena dengan bisa berbahasa Inggris dengan baik dari Thailand, hanya di sana 3 bulan sekarang sedang skripsi. Minta doanya. Dan minta doanya juga ya biasa ya seperti tinggal di PP. Nggih, terus gitu nggih. Apabila yang saya sampaikan ini ada kata-kata yang salah, silakan diambil yang baik-baik saja gitu nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan apa? Maret. April. Ya, terima kasih buat sukses-suksesnya. Ya monggo Bu Yuda. Dek, tangan Surabaya ini orangnya kertas. Di DPD nomor. Yang mau bayar iuran uang gede. Saya nggak usah berdiri. Wah, Disuruh ceramah kan malah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IB Ranting Kedung Banteng beserta pengurusnya, Bu Ustadzah Aliyah yang dari Desa Karanganyar, serta teman-teman anggota IB Ranting Kedung Banteng yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya ternyata bisa bertemu lagi. Kemarin kita pertemuan rantingnya di Puskesmas juga saya kebetulan dikasih mandat untuk datang. Nah ini ternyata di halal juga disuruh datang lagi sama Bu Iva. Kebagian tugas nih Bu, karena kebetulan hari ini ada 4 ranting, jadi anggota PI yang ada di kabupaten itu harus berbagi orangnya. Dan alhamdulillah hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Dan yang selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya izin menyampaikan amanat dari Bu Ketua PC Kabupaten Tegal. Yang pertama karena masih dalam suasana bulan Syawal ya, sebentar lagi selesai bulan Syawalnya ya. Dan ini kebetulan juga virus IB Ranting Kedung Banteng juga dalam rangka halal bihalal ya, pertemuan rutin dan halal bihalal ini kami seluruh pengurus IB cabang Kabupaten Tegal ya, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya ya, yang sedalam-dalamnya kepada ibu semuanya anggota IB Ranting Kedung Banteng atas segala kesalahan, kehilafan dan pastilah ya, namanya manusia berhubungan itu ada lidah kita yang keseleo ya. Jadi mohon untuk dimaafkan ya ibu semuanya ya. Dan insya Allah kami juga dari pengurus cabang juga memaafkan kalau dari teman-teman semuanya juga ada yang istilahnya tuh ada kesalahan gitu, tapi insya Allah nggak ada gitu. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini sebetulnya harusnya Mbak sudah dulu ya. Oh sudah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan titipan dari Ibu Ketua. Yang pertama adalah terkait dengan jadwal muscap nih. Karena kebetulan tahun ini adalah tahun terakhir kepengurusan IB cabang Kabupaten Tegal. Kemarin kita di tahun 2020 bulan November itu kebetulan sudah muscap ya, dan sudah terpilih untuk pengurus IB cabang. Dan insya Allah nanti di tanggal 8 November kita juga sudah akan dilaksanakan kegiatan muscap kembali. Dan untuk kegiatan muscap ini tidak menutup kemungkinan untuk anggota IB Ranting yang ada di Kedung Banteng ini, monggo barangkali ada yang mau mendaftarkan sebagai pengurus cabang, gitu ya. Karena kalau organisasi ini bukan kita yang membesarkan, siapa lagi, gitu ya. Insya Allah nanti untuk pendaftaran PC ya, pendaftaran pengurus atau pendaftaran ketua IB cabang itu kemungkinan akan dimulai dari bulan Mei gitu ya. Jadi barangkali dari ibu-ibu semuanya ada yang ingin mendaftarkan, nanti persyaratan insya Allah akan disebarkan melalui tim 5. Kebetulan kami juga sudah terbentuk ada tim 5 yang dikomandoi oleh Ibu Erni gitu ya, dan beliau mungkin nanti yang akan keliling gitu ya, ibu-ibu semuanya yang akan keliling ke
ranting untuk mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan puskap yang ada di kabupaten itu. Dan kebetulan lagi untuk pendaftaran itu sekarang itu tidak boleh pas 5 gitu ya, minimal itu 8 gitu. Jadi saya yakin di ranting Gedung Banteng juga pasti ada lagi calon-calon untuk dijadikan sebagai pengurus cabang gitu ya. Jadi monggo yang istilahnya merasa berkompeten dan itu dicalonkan oleh ranting, monggo untuk bisa didaftarkan ke cabang gitu ya melalui tim 5. Nanti syarat dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh BM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pertemuan bidang kelima dan TPMB yang akan dilaksanakan di tanggal 4 Mei. Untuk TPMB ini kemarin disampaikan oleh Bu Ketua bahwa minimal itu minimal itu 2 TPMB itu bisa hadir gitu ya. Jadi silahkan nanti dari Ibu Ranting Gedung Banteng ini siapa-siapa yang bisa hadir selain bidang kelima ya. Kalau bidang kelima kan itu memang sudah bindingnya sudah ada gitu. Nah nanti yang selain dari bidang kelima ini ada 2 TPMB ya, berarti yang praktek mandiri bidang penuh gitu ya, yang bukan bidang kelima itu minimal 2 untuk bisa mewakilkan untuk berangkat ke pertemuan bidang kelima maupun TPMB gitu. Dan di rencananya itu nanti di pertemuan tersebut akan ada sosialisasi terkait dengan Odelia dan RME gitu ya. RME bidang desa ya wis karo asik. Tapi kalau dengan TPMB itu nanti akan beda lagi ya. Nanti akan ada RME yang pasien-pasien yang periksa ke tempatnya panjenengan itu nanti registernya itu sudah menggunakan RME gitu ya. Memang bidang itu memang sudah harus betul-betul bisa beradaptasi ya, dengan kondisi sekarang ini gitu ya. Apalagi sekarang itu semuanya sudah by aplikasi gitu ya. Puskesmas juga sekarang banyak sekali aplikasi ya. Saya tahu penderitaan panjenengan semua gitu ya. Kalau saya kebetulan sekarang ini posisinya ada di dinas kesehatan, kita mau ngoprak-ngoprak ya. Tapi bismillah sih, tadi malam saya dibatasi sampai jam 8 malam itu saya disuruh mengusulkan apa yang dibutuhkan oleh puskesmas. Saya mengusulkan anggaran terkait dengan entry CKG. Mudah-mudahan nanti direalisasikan gitu ya. Saya mengusulkan untuk anggaran entry CKG karena yang CKG itu kinerja yang dinilai itu bukan seberapa banyak ya, bukan hanya seberapa banyak bayi, balita maupun sasaran yang lainnya itu ya, sasaran siklus hidup itu yang dilayani, tetapi juga termasuk yang di entry atau di input ke dalam ASIK gitu ya, ke dalam web ASIK itu. Kalau saya sudah melayani screening BBL-nya itu kok ada 50, tetapi yang di entry cuma 2, ya berarti kinerja kita hanya dihargai 2 gitu ya. Makanya padahal teman-teman semuanya itu kan bukan hanya sebagai unclear gitu ya, tetapi juga sebagai pelaksana, lebih ke pelaksana pelayanan gitu ya. Makanya nanti barangkali bisa disiasati bareng-bareng. Apalagi sekarang sudah yang namanya kegiatan posyandu juga sudah dengan ILP gitu ya, semua siklus hidup harus terlayani gitu ya. Itu sedikit ya iklan terkait dengan CKD. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pembangunan gedung. Kebetulan puskesmas Ranting Gedung Banteng ini kayaknya sudah merespon dari awal ya. Terima kasih banyak ya. Ranting Gedung Banteng ini sepertinya itu menjadi pilot project untuk store iuran untuk pembangunan gedung. Mudah-mudahan insya Allah berkah ya. Karena kenapa? Monggo kalau misalnya teman-teman anggota ini kan jarangnya pada main ke gedung IB ya, padahal kan itu gedung kita semuanya gitu ya. Gedung IB itu sudah mau runtuh yang di bangunan lama ya. Yang di bangunan lama kan kebetulan itu dibangun di tahun 2005 ya. Saya waktu itu umurnya juga baru 17 tahun. Ya, 2005 itu baru dibangun gitu kan. Lah ternyata atap yang di atas itu betul-betul sudah jebol. Kadang kalau kita lewat ke situ, misalnya kita lagi ada rapat dan sebagainya, kita lewat ke situ mau ke kamar mandi atau kemana itu, kita itu kayak di betul-betul takutnya itu nanti ininya jeblos gitu ya, akhirnya bisa keruntuhan gitu. Dan ini kan tentu juga tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Akhirnya memang di pengurusan Bu Iva ini kami merencanakan ya, mengagendakan untuk renovasi gedung IB yang lama. Dan alhamdulillah kemarin di tanggal 21 April ya itu sudah ada kegiatan peletakan batu renovasi, bukan batu pertama ya, tapi batu renovasi gedung IB cabang Kabupaten Tegal gitu. Dan bagaimana dengan sumber anggarannya gitu ya. Sumber anggaran yang yang dikeluarkan itu memang lumayan ya. Barangkali nanti kalau Mbak Zubeda pasti ada waktu, kemarin kita juga sudah memberikan materi terkait dengan pembangunan gedung itu, sudah ada gambar-gambarnya, nanti gedungnya akan berbentuk seperti apa ya. Mudah-mudahan sih itu akan lebih representatif. Kenapa? Karena kalau gedungnya seperti itu, kemudian nanti ada mungkin dari OPD atau mungkin dari kegiatan-kegiatan lintas program yang ingin menggunakan gedung, yang nantinya harapan kami itu bisa masuk ke dalam sewa gedung kita gitu ya. Itu nanti tidak representatif gitu ya. Kalau tidak representatif, akhirnya ya sudah kelihatan mereka yang menghubungi kita, uang itu bisa hilang begitu saja gitu ya. Makanya itu memang
mau tidak mau memang harus diperbaiki. Kemudian konsep pembangunan gedung atau renovasi gedung itu kan ini nanti gedung yang lama dengan yang baru itu nanti akan dijadikan satu, jadi kayak semacam dilos gitu. Cuma nanti ada pintu yang bisa digeser gitu. Kalau untuk pertemuan yang besar ya, dengan jumlah peserta sekitar 150 sampai 200, insya Allah nanti bisa. Tapi kalau misalnya hanya untuk pertemuan yang mungkin cuma 100 ya, atau 50 itu nanti pintu itu akan ditutup gitu ya. Dan nanti akan diratakan untuk yang gedung lama dengan gedung baru itu nanti akan diratakan. Kemudian target untuk selesainya pembangunan gedung ini adalah bulan Oktober akhir paling tidak. Kenapa? Harapan kami itu nanti di bulan November gedung ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan musjab. Jadi kita musjab itu nanti tidak ada sewa-sewa gedung lagi, insya Allah sudah menggunakan gedung sendiri. Makanya teman-teman semuanya kan ada target ya, ada target untuk iuran gedung gitu ya. Karena iuran gedung, estimasi anggaran itu kan sekitar 800 juta lebih. Kebetulan itu baru ada anggaran dari PC, dari cabang itu kita hanya memiliki anggaran itu sebesar 300 juta sekian. Okay. Karena ada sekitar 300 juta sekian, tentunya kita masih ada kekurangan anggaran sebesar 500 sekian. Nah, dari 500 juta itu dibagi ke seluruh anggota yang ada di Kabupaten Tegal sebanyak 1.300 anggota itu, jatuhnya satu anggota itu terkena biaya atau terkena angsuran iuran itu 360.000. Jadi dari 360.000 itu diangsur sampai maksimal bulan Oktober gitu. Oke, jadi kalau sekarang dihitung dari bulan April sampai dengan bulan Oktober ada 6 bulan, berarti per bulannya itu 60.000 gitu ya. Insya Allah 60.000 itu akan menjadi berkah untuk kita semuanya gitu. Saya yakin itu pasti akan menjadi berkah gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Soalnya insya Allah tidak terlalu berat, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak terlalu berat. Tapi terima kasih yang sudah banyak yang lunas ya. Gedung Banten memang luar biasa sih. Ya, tapi memang kami memberikan sebuah keringanan sampai dengan bulan Oktober itu 360.000 itu bisa dicicil per bulan 60.000 gitu ya. Kadang-kadang jajan bakso ning arep parunane ditabung ya Bu ya, 60.000 itu gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya ya, doa baik dari kami ya untuk yang semuanya yang sudah beriur maupun yang sedang dalam proses iuran gedung ini. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat dan barokah gitu ya. Itu kemudian kalau terkait dengan kegiatan musjab itu kemungkinan besar nanti musjab itu akan dibarengkan dengan kegiatan HUTIP Bu. Ya, kenapa? Karena biar kita ngirit tenaga, ngirit waktu, ngirit anggaran gitu ya. Soalnya kan IB Tegal lagi punya hajat besar gitu ya membuat gedung itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau saya sih ya, karena kebetulan saya ada di dinas kesehatan, saya itu kepengennya pertemuan yang berhubungan dengan saya itu nanti kalau misalnya gedung itu sudah jadi, saya kirim ke gedungnya sendiri. Kalau sementara ini kan saya pasti sewa gedung di KPRI ya, bakti saja gitu. Tapi kalau misalnya itu saya bisa saya lemparkan ke gedungnya sendiri kan insya Allah itu nanti akan lebih manfaat gitu kan. Yang pertama, kemudian yang kedua, nah untuk ini semua tentu harus mempersiapkan gedung-gedung yang lebih representatif tadi. Gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya ya terkait dengan hajat besar yang ada di kita semua ya. IB cabang itu ya termasuk ranting kan termasuk cabang gitu ya. Mudah-mudahan hajat besar ini semuanya akan diberikan kelancaran, akan diberikan kemudahan dan gedung ini betul-betul bisa selesai tepat waktu sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kebermanfaatan itu. Dan Bu Ketua IB nitip salam untuk teman-teman semuanya, mohon maaf juga tidak bisa hadir ya, karena sekali lagi tadi kita memang harus bagi tugas bagi personil ya, karena ada di Pangkah, Gedung Banteng, ada di Werna, sama satunya ada di mana nih, ada 4 Lebak Siu ya, ada 4 ranting yang hari ini kebetulan melaksanakan IB ranting ya. Itu. Dan yang terakhir saya mohon maaf barangkali tidak sampai selesai, kebetulan saya jam 1 ada undangan rapat lagi ya, saya mohon maaf ya teman-teman semuanya, sukses untuk teman-teman semuanya dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan di seorang nggak bisa. Ya terima kasih buat selanjutnya doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa qul ya ayyuhas salihun ila rabbil alamin subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad
Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal awad wa taqdirana biha min jamil hajat wa tuturana biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikna biha azwajat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli juri wal ghaibi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.